Check this out. Ketika Bai Ze jatuh lemas di tanah, Zhang Yi dan Shen Chenyu terkejut, tetapi Zhang Luyan meneteskan air liur saat melihat iblis itu, memikirkan hotpot sup harimau dan daging kambing. Pada saat itu, Demon Tiger Huzi berpose dan menyuruh semua orang untuk lebih berhati-hati dan melihat lebih dekat pada pria paling tampan dari ras iblis. Namun, Chen Xiaokui menegur kekasarannya dan beralasan dia bekerja dengan Zhang Yi yang tidak ada hubungannya dengan iblis seperti dia. Kata-katanya membawanya banyak rasa sakit sehingga Huzi mencengkeram hatinya, menemukan Chen Xiaokui bernama Zhang Yi Lord ketika dia dipanggil sebagai iblis. Akibatnya, para pelayannya menyerang untuk membantu bos mereka melampiaskan sakit hatinya dan mengajari manusia rendah pelajaran. Sebelum Zhang Yi bisa bergerak, Bai Ze menyerbu ke depan dengan tendangan paladinnya, menyatakan dia akan mengambil serangga kecil itu. Benar saja, para pelayan dengan cepat dikirim. Marah, Huzi mengutuknya Loli karena membunuh domba-dombanya. Dengan mata memerah, dia akan mengaum dengan marah. Namun, Chen Xiaokui menamparnya karena membuat keributan, mempertanyakan apakah dia ingin memulai perang antara iblis dan umat manusia. Huzi sedih dengan tindakannya dan hatinya semakin hancur ketika dia mengungkapkan ayahnya bahkan belum menamparnya sebelumnya. Tetapi Chen Xiaokui mengabaikan mengocehnya dan meraih tangan Zhang Yi, mengundangnya ke sebuah kedai untuk membahas kerjasama, jadi dia hanya bisa setuju, berpikir dia adalah wanita yang licik dan ambisius. Ketika mereka berjalan ke depan, Shen Chenyu mencurigai Chen Xiaokui memiliki niat buruk sehingga Zhang Luyan menjawab bahwa dia akan memesan seperti orang gila begitu mereka sampai di kedai minuman untuk memerasnya. Melihat sosok mereka yang berangkat, Huzi marah dengan marah ketika dia bersumpah untuk membunuh Zhang Yi. Pada saat itu, kelompok lain keluar dari portal dan berseru sehingga Huzi terkejut oleh aura pihak lain. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Tianyi Lama, Santo Naga, dan menawarkan untuk bekerja sama untuk berurusan dengan Zhang Yi karena perlombaan naga memiliki hubungan yang baik dengan ras iblis. Kali ini, Huzi terkejut dan bertanya apakah Zhang Yi adalah salah satu target Long Tianyi karena ia menantang para ahli untuk meningkatkan prestise balapan naga. Long Tianyi menanggapi dengan tawa dan melepaskan auranya, menjawab dia ingin dia menjadi anjing dan membersihkan jalan baginya. Akibatnya, Hus dengan paksa dibawa ke lututnya, berpikir Zhang Yi pasti akan kalah hanya dengan tekanan Tianyi yang panjang. Sementara itu, di bisnis barbar, semua orang menikmati makanan mereka sementara Chen Xiaokui mendesak mereka untuk makan lebih banyak. Pada saat itu, Zhang Yi merasa aneh, merasakan sedikit niat membunuh di dekatnya. Setelah melihat ke samping, dia menemukan Kamu Haoran. Pada saat yang sama, Kamu Haoran menduga keterampilan pengamatan Zhang Yi telah memburuk sejak dia baru saja diperhatikan, jadi kali ini, tidak hanya dia akan bisa mendapatkan darah Raja Barbar tetapi dia juga akan mengalahkan Zhang Yi untuk menjernihkan rasa malu. Tiba-tiba, Xie Ji, jiwa yang kerasukan, memberitahu Kamu Haoran bahwa dia dan Zhang Yi benar-benar musuh, jadi dia ingin melihat bagaimana mereka mencintai dan membunuh satu sama lain. Namun, Kamu Haoran menjawab dia hanya ingin membunuhnya. Dia kemudian menyarankan agar dia lebih baik tidak muncul di siang hari bolong demi keselamatan yang dia godinya karena mengkhawatirkannya. Kembali di meja Zhang Yi, Chen Xiaokui dengan seksama menanyakan apa yang Zhang Yi lihat sehingga dia menjawab tidak ada apa-apa, berpikir dia lebih tercela daripada King Lian. Setelah itu, dia menyatakan bagaimana temperamen Chen Xiaokui mengingatkannya pada Sudaji sehingga dia dengan bersemangat bertanya apakah Sudaji secantik dia. Ketika para gadis makan sesuka hati mereka, Shen Chenyu melihat jijik setelah melihat mereka saling menggoda. Tiba-tiba, Long Tianyi menerobos masuk dan mencari Zhang Yi ketika dia menyatakan tantangannya, mengakibatkan semua orang melarikan diri dalam ketakutan. Zhang Yi dan kelompoknya berdiri dari kursi mereka, mengatakan dia hanya membuat janji dengan gadis-gadis cantik dan tidak tertarik pada spesies bertanduk yang menyebabkan Tianyi Lama ditangani seperti itu. Terganggu, Long Tianyi buru-buru menjelaskan bahwa dia berasal dari perlombaan naga, menekankannya sekali lagi jadi Zhang Yi menjawab dengan jari tengah, tidak menunjukkan kekhawatiran karena dia hanya ada di sana untuk mengalahkannya dan mendapatkan ketenaran. Di dekatnya, Xie Ji tampak tertarik pada pertarungan pembuatan bir dan bertanya kepada Anda Haoran apakah dia tidak ingin menonton, jadi dia menjawab dia akan menonton dengan tenang dan menemukan kesempatan untuk membunuh Zhang Yi.
Pada saat itu, Zhang Yi mengungkapkan Kamu Haoran, yang memiliki tubuh suci murid ganda, dikalahkan olehnya yang juga dalam tahap spiritualisasi, mengatakan Long Tianyi harus mengalahkannya terlebih dahulu karena duel manusia dilakukan selangkah demi selangkah. Mendengar nama itu, Long Tianyi meletus dalam kemarahan setelah mengingat bagaimana Pangeran Naga ke-9 pangeran dikalahkan olehnya sehingga dibandingkan dengan Zhang Yi, dia pikir Kamu Haoran memang kejam. Setelah Zhang Yi menunjuk ke samping, mengatakan itu adalah kebetulan sejak Kamu Haoran di sana. Dengan tenang melirik mereka, Kamu Haoran mempertanyakan apakah Sekte Daois sangat menyukai menyiapkan orang. Namun, Long Tianyi tidak peduli dan menuduh ke depan, menyatakan dia akan tahu kebenaran begitu mereka bertempur. Benar saja, Kamu Haoran dengan mudah menghindari serangan itu. Setelah itu, ia melepaskan ki darahnya yang Tianyi panjangnya menghindar secara sempit. Akibatnya, harimau iblis dipukul saat ia meratapi keberuntungan seperti apa yang ia miliki karena terbunuh sebagai pengamat. Pada saat itu, Long Tianyi menyadari bahwa dia benar-benar Kamu Haoran, jadi dia meluncurkan serangan kuat lain yang diblokir. Ketika mereka menyaksikan pertarungan, Zhang Yi menikmati dirinya sendiri sementara Chen Xiaokui menemukannya unik dalam metodenya. Sementara mereka bentrok, Kamu Haoran mendesaknya untuk bangun dan mengarahkan lawannya adalah Zhang Yi, tetapi Kamu Haoran membalas bahwa dia adalah musuh ras naga dan bahwa dendam dari sebelumnya harus diselesaikan. Kali ini, Xie Ji mengingatkan Kamu Haoran bahwa Zhang Yi mungkin menyerang begitu dia dilemahkan. Kiri tanpa pilihan, Kamu Haoran mengaktifkan murid ganda. Setelah itu, ia mengeksekusi seni ledakan darah, mengirimkan semburan darah di sekitarnya. Setelah melihat ini, Zhang Yi menyarankan semua orang untuk berhati-hati. Dia kemudian melemparkan penghalang, berpikir Kamu Haoran pasti gila karena merilis mantra skala besar di tempat tertutup. Tepat setelah itu, ledakan keras meletus, mengirimkan gelombang puing-puing di seluruh lingkungan. Dari kekacauan, Ye Haoran terbang keluar, memperingatkan Zhang Yi dan Long Xianyi bahwa lain kali mereka bertemu akan menjadi yang terakhir. Menyaksikan awan asap, Xie Ji bertanya-tanya apakah Zhang Yi meledak, tetapi dia berharap dia bisa melakukan percakapan yang mendalam dengannya begitu dia mendapat kesempatan di masa depan. Di tanah, asap secara bertahap bubar, mengungkapkan Zhang Yi tanpa terluka tetapi dituduh dengan sengaja membuat perisai itu begitu kecil bagi para gadis untuk tetap lebih dekat padanya. Di dekatnya, Xianyi panjang yang terluka meraung marah setelah melihat Zhang Yi hidup-hidup. Dia kemudian melarikan diri tanpa penundaan dan memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan balas dendamnya begitu dia menyingkirkan Ye Haoran, tetapi Zhang Yi tidak akan membiarkannya pergi sehingga dia mengeluarkan batu bata. Setelah itu, dia mengejar Xianyi panjang dan melemparkan batu bata ke kepalanya, menyatakan dia harus meninggalkan sesuatu. Setelah dia jatuh ke tanah, semua orang dengan jahat berkumpul untuk melihat-lihat jika dia memiliki harta. Detik berikutnya, kekacauan meletus sekali lagi, membuat Chen Xiaokui bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berasal dari Sekte Daois yang didasarkan pada moralitas dan etika. Mengenai perilaku tercela mereka, dia hanya memikirkan satu pikiran. Dia menerkam ke depan, berniat untuk berpartisipasi dalam kerusuhan. 30 menit kemudian, Long Xianyi mendengus di sudut dengan tidak ada yang tersisa kecuali celananya, membuatnya malu dan dilanggar. Sementara itu, semua orang memiliki rampasan mereka kecuali untuk Bai Ze, tetapi Zhang Yi mengeluh tentang betapa kecilnya permata keluarga yang dimiliki Xianyi sehingga dia hanya bisa mendapatkan darah berkualitas pertama. Mendengar Xianyi yang bertele-tele, marah dengan marah dan mengutuk Zhang Yi, mengumumkan masalah mereka belum selesai. Namun, celananya tiba-tiba mengendur. Akibatnya, kerumunan yang berkumpul mendapatkan pemandangan yang jelas tentang permata keluarganya, menyebabkan mereka mengejeknya karena terlalu kecil. Jadi pada saat itu, martabat klan naga telah menghilang dari muka bumi. Kemudian, kelompok Zhang Yi tiba di tanah terlarang barbar. Mereka diterima dengan mayat di seluruh tempat sehingga Chen Xiaokui menyarankan mereka untuk berhati-hati karena mereka pasti menemukan beberapa makhluk yang kuat, menyebabkan kematian mereka. Tidak memimpin peringatannya, Zhang mencari-cari mayat, menyatakan dia bisa mengurus semua yang mereka tinggalkan. Gadis-gadis lain juga menjarah mayat lain dengan kegembiraan, mendapatkan berbagai harta. Saat itu, Chen Xiaokui memperhatikan beberapa gerakan dan memeriksanya.
Dia berseru terkejut, memberitahu semua orang tentang orang mati yang hidup kembali. Ketika mayat mendekati mereka, mereka memutuskan untuk mundur terlebih dahulu, tidak lupa membawa harta karun. Ketika mereka berlari ke atas, mereka menemukan aula audiensi dan menuju ke dalam untuk bersembunyi. Setelah menabrak pintu terbuka, mereka melihat vampir berpesta di mayat, jadi Zhang Yi menduga semua mayat di luar mungkin juga diracuni oleh mereka. Gadis-gadis itu ngeri, menyadari bahwa mereka telah memasuki sarang monster alih-alih tempat yang aman. Tapi Zhang Yi mendesak mereka untuk tidak goyah karena kekuatan 4 vampir sebanding dengan pembudidaya inti emas dan tidak bisa mengalahkan mereka. Tanpa ragu-ragu, Chen Xiaokui bergerak, mengatakan mereka harus menyingkirkan mereka. Setelah itu, Zhang Yi memuji keterampilannya saat ia mengaktifkannya sendiri, teknik pedang penyair abadi, pedang bayangan. Detik berikutnya, semua vampir di jalannya terbunuh. Satu serangan menewaskan 4 vampir, menyebabkan Chen Xiaokui terpesona oleh keterampilan pedang Zhang Yi. Saat itu, sebuah portal menarik perhatian mereka sehingga Chen Xiaokui menebaknya sebagai pintu masuk Treasure House. Tanpa penundaan, Zhang Yi bersama dengan Chen Xiaokui berjalan maju untuk menjelajahi perbendaharaan. Setelah mereka masuk, gadis-gadis yang ditinggalkan menemukan zombie semakin dekat. Kiri tanpa pilihan, mereka hanya bisa bertarung dan tidak membiarkan Zhang Yi kehilangan wajah tetapi Bai Ze bertanya-tanya betapa kuatnya Shen Chenyu. Detik berikutnya, Shen Chenyu mengaktifkan lingkaran sihir pemanggilan. Tepat setelah itu, seekor harimau kecil yang lucu muncul yang diperintahkan Shen Chenyu untuk menggigit semua mayat. Melihat bahwa harimau itu bahkan lebih kecil dari Bai Ze, Zhang Luoyan mencoba teknik pembesarannya. Benar saja, harimau memperbesar tetapi masih memiliki ekspresi menggemaskan yang sama. Setelah itu, Shen Chenyu melemparkan ikan ke arah zombie, sehingga harimau ngiler saat mengejarnya. Akibatnya, ia menerkam ke arah zombie, meratakannya di bawah cakarnya. Melihat itu efektif, para gadis melemparkan lebih banyak dan lebih banyak makanan, mengendarai harimau untuk berpesta zombie. Sementara itu, Zhang Yi dan Chen Xiaokui tiba di perbendaharaan tersembunyi. Zhang Yi segera memberitahu Chen Xiaokui untuk melihat-lihat untuk menemukan hal yang dia butuhkan tetapi dia menjawab dia akan berpatroli di daerah itu terlebih dahulu karena dia merasakan aura pembunuhan di sekitar. Setelah mencari, Zhang Yi tiba sebelum tahta di mana seseorang duduk di atasnya. Itu adalah Tiran Carnage, Raja Orang Barbar, dan dia secara langsung mengutuk Zhang Yi karena mengganggu istirahatnya bahkan setelah kematiannya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.